Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hanifah Yusra dengan NIM 2303512. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang dimana tujuan yang dimana judulnya Tinjauan Pustaka, Pemahaman Konseptual dan Penerapan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama, pendahuluan. Ilmu kimia merupakan disiplin yang mengeksplorasi semua hal berkaitan dengan struktur, komposisi, sifat, serta perubahan pada materi dan energi yang terlibat. Mempelajari ilmu kimia bukanlah hal yang mudah karena melibatkan sejumlah konsep yang abstrak dan rumit, membuat siswa kesulitan memahami hal yang tidak dapat langsung diamati. Menurut Ristiani dan Bahriah pada tahun 2016, salah satu topik dalam kimia yang bisa diajarkan melalui praktikum adalah materi stoikiometri, yang dimana stoikiometri adalah cabang dari ilmu kimia yang mengkaji aspek kuantitatif dalam ilmu kimia. Menurut Winarni dan kawan-kawan pada tahun 2013, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Marx pada tahun 2007, rata-rata siswa menunjukkan pemahaman yang tergolong rendah terhadap stoikiometri yang berkaitan dengan konsep-konsep dalam kimia. Materi struktur atom adalah materi penting karena sebagai dasar untuk materi-materi yang sangat rentan terhadap miskonsepsi karena sifatnya yang abstrak. Salah satu materi dalam pembelajaran kimia yang kerap dianggap sulit oleh peserta didik adalah konsep asam basa. Penelitian yang dilakukan oleh Musrin dan Salila pada tahun 2010 menunjukkan bahwa topik ini termasuk reaksi yang terjadi antara asam dan basa, merupakan bagian esensial dari kimia yang memiliki tingkat keabstrakan konsep cukup tinggi. Dan yang terakhir, elektrokimia merupakan salah satu materi kimia yang sering dianggap menantang oleh peserta didik karena konsepnya bersifat abstrak dan memerlukan pemahaman yang mendalam pada tingkat submikroskopi atau molekular. Kesulitan ini seringkali memicu munculnya konsepsi alternatif di kalangan siswa. Bahkan pada beberapa kasus berkembang menjadi miskonsepsi yang bertahan lama menurut Suparson pada tahun 2014. Yang mana metodenya yaitu penelitian ini menggunakan metode sistematik literatur review dengan menelaah hasil-hasil publikasi ilmiah dari jurnal nasional yang terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi Scopus dan WEOS yang terbit pada periode 2015 sampai 2024. Kriteria inklusi meliputi artikel yang secara langsung membahas hubungan konsep dasar dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kriteria inklusi mencakup artikel yang hanya bersifat teoritis tanpa pemahaman konseptual. Analisis data dilakukan dengan pendekatan konteks analisis untuk menemukan pola pembelajaran efektif. Kesulitan umum siswa dan integrasi hubungan antar konsep. Yang dimana hasilnya yang pertama, struktur atom yang menjelaskan susunan proton, neutron, dan elektron menjadi dasar untuk memahami sifat fisik serta kimia suatu unsur. Pengetahuan ini sangat berguna dalam pemilihan material semikonduktor bagi teknologi elektronik. Penelitian ini material ramah lingkungan dan inovasi pencahayaan hemat energi seperti LG. Yang kedua, stoichiometry, yang dimana stoichiometri yang berlandaskan hukum kekekalan massa dan konsep mol, memungkinkan perhitungan akurat jumlah zat yang bereaksi atau terbentuk pada suatu proses, sehingga menjadi kunci dalam pengaturan dosis obat di dunia medis, formulasi bahan pangan dalam industri, dan optimalisasi proses produksi di manufaktur kimia.
Yang ketiga, konsep asam basa yang dijabarkan melalui teori Arrhenius, Bronze, Lowry, dan Lewis memiliki aplikasi luas mulai dari penetralan tanah di bidang pertanian, pengaturan pH tubuh bagi kesehatan, hingga pengendalian kualitas makanan dan minuman. Dan yang terakhir, elektrokimia yang mengkaji hubungan antara reaksi redoks dan arus listrik telah melahirkan teknologi baterai modern untuk perangkat elektronik dan kendaraan listrik. Proses elektrolisis untuk pelapisan logam, serta metode pemurnian air yang mendukung kesehatan masyarakat. Integrasi keempat ini membuktikan bahwa ilmu kimia bukan sekadar teori, melainkan suatu alat mampu menghubungkan prinsip ilmiah dengan kebutuhan nyata manusia. Dapat disimpulkan, keempat konsep kimia dasar yang dibahas, stoikiometri, struktur atom, asam basa, dan elektrokimia, memiliki keterkaitan erat dalam membentuk pemahaman ilmiah yang kokoh dan aplikatif. Dengan menguasai konsep-konsep tersebut, kita dapat mengintegrasikan teori dengan praktik, mengoptimalkan sumber daya, dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi dunia. Sekian presentasi saya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.